Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya, haleluya. Tema kita di bulan Februari adalah Facing the Giant atau menghadapi raksasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali ya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memelihara kita dengan begitu dahsyatnya. Kita memasuki bulan demi bulan tanpa terasa ya. Waktu demi waktu. Saya melihat di bulan Februari ini ada begitu banyak kejadian-kejadian yang baik terjadi ya. Penuh kasih sayang. Percaya malam hari ini kita juga menerima kasih dari Tuhan ya. Terbukti malam ini Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, diberikan kekuatan. Mari dengan kekuatan yang kita diberikan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Amin. Biar malam hari ini kita percaya, kita pulang kita menerima mujizat. Setiap doa, pergumulan kita, malam hari ini kita mau serahkan kepada Allah kita. Dia Allah yang akan menuntun Bapak Ibu untuk melihat kemenangan yang daripadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai kita satukan hati kita ya, kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tidak ada kata yang dapat kami naikkan selain kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang perkasa, Tuhan Allah kami yang sungguh dahsyat kuasanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Bapa kami yang penuh kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Naikkan pujian ini, katakan Yesus, Engkau Allah yang memulai karya yang mulia di dalam hidup kami umat-Mu. Karya yang mulia dalamku,
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita naikkan dari awal pujian ini, sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran terima kasih dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Engkau setia Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, lebih tinggi, naikkan pujian ini, katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, agar indah bagimu Tuhan, bagimu. Kita sembah Dia malam hari ini. Allah yang sudah memulai sesuatu yang baik di dalam hidupmu, hadir di tengah-tengah umatnya. Dia mau mendengar penyembahan umatnya. Mari sembah Dia.
sembah Dia. Naikkan pujianmu di hadapannya. Oh, jangan ada satupun yang berdiam diri. Sembah Allah yang ajaib, sampai engkau melihat kuasanya yang ajaib itu bekerja di dalam kehidupanmu. Mari sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerahmu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabase. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Oralaba Syakaralamu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kami melihat segala perbuatanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Oh, kami muliakan Engkau Yesus, Juru Selamat kami, penjunan kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau memberikan segalanya bagi kami para pengikut-Mu. Segala-galanya Kau berikan. Tuhan, Tuhan kami bersyukur. Kau Bapa kami yang sungguh baik. Engkau sahabat kami yang setia. Sekali-kali Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang senantiasa memperbaharui kekuatan kami umat-Mu. Sehingga kami dapat berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Di tengah tantangan hari-hari ini, di tengah persoalan hidup, ada begitu banyak masalah. Kami Tuhan menghadapi, oh Bapa, giant-giant di hadapan kami. Ada facing the giant di dalam hadapan kami. Tapi kami percaya kekuatan yang dari Allah memampukan kami. Kekuatan yang daripadamu membuat kami tetap setia. Karena kami percaya sekali-kali Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Nyawamu saja Engkau berikan. Apakah lagi Tuhan dengan kebutuhan kami? Kami percaya akan janji-Mu. Dunia ini milik-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu ya Allahku. Kami mau mengandalkan Engkau, Allah kami yang ajaib kuasanya. Ya ralaba syakana ralaba karalamu. Mari malam hari ini kuatkan imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menopangku. Mari berseru kepada Dia, berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini, katakan bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru kepadamu Tuhan, malam hari ini kami hanya berharap kepadamu ya Yesus. Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru kepadamu dan berharap kepada Yesus. Dalam Yesus, ajaib, sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan iman kita katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, kuasa-Mu dahsyat. Amin. Oh, kami dipulihkan malam hari ini. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih tinggi kita katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
bakaralaba sekedede. Ibakarala yaralaba sekedede. Oralaba syaka pakaralaba daralam. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat kuasanya. Engkau yang menunjukkan di hadapan umat-Mu kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini jangan ada satupun yang berdiam diri, sembah Dia. Ingat, saat Yosua diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko, mereka bersorak di hadapan Tuhan. Tembok itu runtuh. Malam hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi masalah di dalam hidupmu, mari bersorak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia dapat menolong setiap kita dengan caranya yang ajaib. Percaya saudara, percaya. Percaya saja. Dia Allah yang ajaib, dahsyat kuasanya. Oralaba syaka naralamo, sembah Dia. Miliki waktu-waktu ini untuk bersekutu, membangun intimasi dengan Allah. Allah yang akan berperang bagi engkau. Ya ralaba syaka naralaba karalamu. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami memperoleh satu kelepasan di dalam hidup kami. Kami dimerdekakan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita proklamirkan kemenangan yang daripada Allah terjadi malam hari ini di tengah-tengah umat-Nya. Ya ralaba syaka naralaba karalaba daralaba daralaba sekedededededede. Kina ralaba syaka daralaba ralaba daralaba sekededede. Kina ralaba syaka pakana ralaba ya ralamo. Kia ralaba daralaba syaka daralaba karalaba daralamo. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, katakan ku yakin Engkau hadir. Ini dari awal sama-sama Bapak Ibu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya
Saat naikkan pujian ini katakan, ku yakin. Haleluya. Mari lawat kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Amin. Engkau nyata di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kemenangan kami terima daripada Allah. Sekali lagi, lebih sungguh kita katakan, ku yakin Kau. Amin. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan. Terjadi di sini. Sorak-sorai bagi Allah yang memberi kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kehadirat-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu buat setiap kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang perkasa, yang akan memberikan kekuatan kepada kami dan akan menjadikan setiap kami yang ada di sini lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau buka hati kami untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, mari urapi kami semua. Biar setiap kebenaran itu menjadi benih-benih kehidupan yang akan tertanam di dalam setiap manusia batiniah kami, mengubahkan setiap hidup kami, menjadikan setiap kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan saudara, amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih tim PAW. Ya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, kemarin kita merayakan Chinese New Year ya. Dikatakan tahun apa? Kuda api ya. Ya. Tetapi di dalam Kristus sesungguhnya setiap kita ini juga Tuhan rindukan ya. Tuhan merindukan setiap kita ini menjadi kuda-kuda keagungannya. Ada tertulis di dalam firman Tuhan di kitab di dalam Sakaria 10 ayat yang ketiga. Nah, itu ada dikatakan ya, Tuhan itu akan mengubahkan Yehuda ya, menjadikannya umat yang menjadi kuda keagungannya. Dan saya jadi teringat kalau kuda keagungan dinaiki oleh raja, apalagi
Kita ini punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Pastilah kuda itu harus terlatih. Dan saya pernah itu mendengar ya, katanya kalau kuda mau untuk berperang itu dia dilatih ya. Gimana supaya ketika ada dentuman keras berbunyi, ketika ada suara ledakan keras kudanya itu enggak kaget gitu ya. Terus penunggangnya jadi terjatuh ya, kudanya berdiri gini ya. Penunggangnya terjatuh, nanti ada rintangan halangan di depannya. Ini kudanya dilatih gimana dia supaya bisa melompati rintangan itu. Nah, demikian juga setiap kita oleh anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Pasti ada saat-saat di mana Tuhan itu izinkan sesuatu terjadi untuk mendidik setiap kita. Dan saya percaya apapun yang jadi dalam hidup kita ini mungkin itu tidak enak menurut daging kita. Apabila kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, apapun yang jadi dalam hidup kita, ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah. Tuhan akan ubahkan kita ini jadi umatnya yang perkasa ya, jadi kuda keagungannya yang bisa dinaiki, ditunggangi oleh raja segala raja untuk menuntaskan kehendak Bapa di dunia ini sebelum putranya datang yang kedua kali. Ya, kita dipakai menjadi kuda keagungannya. Amin Bapak Ibu. Ya, baik, kita kembali ke tema gereja. Silakan, yaitu tentang facing the giant ya. Mungkin sebaiknya supaya kita ini masuk ya dalam suasananya pertempuran antara Daud dan Goliat, kita baiknya baca firman Tuhan lagi. Mungkin loh Bu, setiap minggu baca gitu ya. Tidak apa-apa, memang Tuhan kan bilang diulang-ulang, direnungkan berulang-ulang supaya kita tidak lupa. Ya, yuk kita baca. Mungkin nanti di rumah bisa diulang lagi dibaca dalam 1 Samuel ya, pasal 17 seluruhnya itu ya, banyak ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kali ini kita tidak akan baca semuanya ya, terlalu panjang. Ya, kita coba silakan buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca dari ayat yang pertama, nanti kita baca lompat-lompat gitu ya, biar kita di-refresh kembali ya tentang cerita kisahnya Daud dan Goliat ini. Baik, Bapak Ibu baca ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin itu. Lalu kita lompat, kita lanjutin ayat 3, ayat yang ketiga ya. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia gulembing tembaga. Ya, ini seterusnya kita langsung lompat ya Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu Bapak Isai itu punya 7 orang anak laki-laki. Dan yang ketiga putranya ini ikut sama Raja Saul ya, berperang menghadapi orang Filistin. Nah, saat itu Bapak Isai nyuruh anaknya namanya Daud. Yuk kita lompat ke ayat yang ke 20 ya. Jadi Daud disuruh papanya, tengok itu abang-abangmu, kakak-kakakmu gimana keadaannya mereka. Bawa kembali
tanda bukti kalau barang dari mereka, kalau mereka itu keadaannya baik-baik ya. Nah lalu Daud nurut papanya, dia berangkat. Kita baca ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Lalu kita lompat ke ayat 23. 1, 2, 3. Sedang ia, Daud ini berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Jadi Goliatnya nih menghujat ya, menghujat Tuhan, menghujat tentara Allah yang hidup, tentara Israel dengan segala hujatan atas nama dewa-dewanya ya. Jadi Goliat ini ceritanya nantang. Nah terus ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, ini ceritanya gini ya, terus lalu Daud berkata, lanjutkan aja ayat yang ke-25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak. Nah, ini ceritanya gitu ya. Terus Daud tanya, loh itu siapa sih? Ya itu orang Filistin. Daud, siapa sih orang yang tidak bersunat itu, yang menghina barisan Allah yang hidup? Terus dijelasin ya, Nek bisa ngalahin dia, terus gimana gitu ya. Terus Daud itu tanya sampai kalau enggak salah itu 3 kali ya di Alkitab. Orang bilang kalau bisa ngalahin dia akan dapat hadiah kekayaan yang besar, terus jadi mantunya raja, terus keluarganya bebas dari pajak gitu ya. Nah akhirnya terus Daud tanya sampai akhirnya nih lanjutannya nanti di rumah Bapak Ibu baca ya. Kakaknya Daud tuh marahin dia. Daud, aku tahu keberanian hatimu. Aku tahu kamu itu pemberani. Juga aku tahu kejahatan hatimu. Kamu kesini pengen lihat-lihat pertempuran kan? Dimarahi sama kakaknya ya. Tapi Daud bilang, loh apa salahku? Aku kan cuma bertanya gitu ya. Terus Daud tanya lagi hal yang sama. Nah, karena Daud tanya terus, akhirnya seseorang memberitahukannya kepada Raja Saul. Nah, kita baca ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi kata Daud kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam, aku mengejarnya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Nah ini pada akhirnya Raja Saul, ya sudah gitu ya. Akhirnya Daud ini berhadapan sama Goliat. Nah ini kita lihat supaya nanti tidak baca, ini kita baca dulu ayatnya ya Ibu Bapak. Kita lalu lihat ayat yang ke-40. Nah ini judulnya perkelahian Daud dengan Goliat. Kita baca sama-sama.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, terus ayat berikutnya, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dan cerita selanjutnya Bapak Ibu sudah tahu ya, pada akhirnya Daud bisa ngalahin Goliat ya. Dia penggal kepala Goliat itu dengan pedangnya sendiri. Nah, dari cerita ini tadi ya, kita kembali ke ayat yang pertama. Tadi pasukan Filistin mereka berkemah di tempat yang namanya Efes Damim. Lalu pasukan Israel berkemah di tempat yang namanya Bukit Elah, kata Bu Evi ya. Minggu pertama saya dengar firman Tuhan di Bukit Elah atau Bukit Tarbantin, bukitnya Tuhan. Mereka berkemah di Bukit Tuhan. Sedang orang Filistin di bukit yang satunya di Efes Damim. Nah, Bu Evi mengajarkan ya, pesan gembala berkata, "Nek kita tinggal nih di bukitnya Tuhan, di Bukit Elah ya, Lembah Elah atau Bukit Elah ya Bu? Di Lembah Elah, di situ Tuhan ada, di situ ada naungan, di situ ada perlindungan dan pasti ada kemenangan." Terus saya jadi saya lalu tanya, kalau Bukit Elah itu artinya Bukit Tuhan. Saya coba tanya ke AI gitu ya, Efes Damim itu artinya apa gitu ya. Ternyata di situ dikatakan Efes Damim artinya the boundary of blood. Jadi tapal batas darah gitu. Nah, saya jadi gini, oh Tuhan, jadi kalau menurut kisahnya ini ya, jadi tiap hari pasukan Israel berbaris di bukit sisi sini, ya di Lembah Elah. Yang Goliat pasukannya di sisi sini. Nah, tiap hari mereka cuma baris gitu ya, maju. Tapi itu dari selama berapa? 40 hari ya gitu tok, nggak ngapa-ngapain, nggak perang. Jadi maju, nanti Goliatnya datang, deng 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 gitu ya. "Hei kamu, sini nek berani, kirim 1 musuh aku. Wes gak usah kabeh sing perang," gitu ya. Bahasa saya ya. "Nanti kalau aku yang kalah, kami yang akan jadi hambamu. Tapi nek kamu yang kalah, kalian yang akan jadi hamba kami." Gitu perangnya kayak gitu tok, 40 hari loh, sebulan lebih cuma baris pagi. Nanti Goliat maju, ngomong gitu ya, takut semua, lari semua, gak jadi. Nanti sore baris lagi. Jadi itu dikatakan Alkitab tiap pagi dan petang Goliat itu maju menantang barisan Israel. Jadi 40 hari itu pelajaran baris berbaris. Ya, terus dari sini saya gini, loh Tuhan, kenapa sih kok Goliat dan orang Filistin itu lah tahu orang Israel pada ketakutan. Begitu Goliat nantang, mereka pada lari kan Bapak Ibu. Tapi kenapa sih kok Goliat ini kok gak mau turun naik pasukannya tuh loh. Wong wis ketakutan, orang takut kan pasti jelas kalah gitu. Berarti posisinya menganggap dirinya lebih kecil itu kan. Tapi kenapa? Nah, di sini Roh Kudus itu mengajari ya Bapak Ibu. Kamu tahu ada kata Efes Damim, tapal batas darah. Goliat, iblis, setan. Begitu dia melanggar tapal batas itu, dia pasti habis. Dan si jahat itu tahu ya Bapak Ibu, selama kita ini ada dalam tudung perlindungan Tuhan,
Ada darah Tuhan Yesus. Itu kayak membatasi hidup setiap kita. Dan iblis itu tidak berani menjamah kita. Ada lagu ya, setan orak doyan, demit orak dulit. Itu bukan karena kita ini rasanya pedes atau kuecut gitu ya. Tapi karena apa? Karena ada darah anak domba Allah yang hidup. Dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu tapal batas darah. Dan ini adalah perjanjian Tuhan bagi setiap kita. Darahnya itu kita sadar enggak sadar. Dalam hidup kita, mungkin di keluarga kita, di rumah tangga kita. Saat kita naik pergi, ketika menyerahkan, kita mau melakukan sesuatu, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Di situ ada yang namanya Efes Damim. Dan iblis tidak bisa menjamah. Loh, kalau kasusnya Ayub bagaimana? Loh, itu karena seizin Tuhan. Jadi tadi ya seperti semula saya bilang, apapun yang jadi dalam hidup kita, mungkin daging kita tidak enak. Selama kita ini masih dalam lindungan tudung Tuhan, selama hati kita ini masih melekat kepada Tuhan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu, tiap hari perkatakan, ada Efes Damim darah Yesus atas pekerjaanku, atas anak-anakku. Aku Tuhan, aku tidak bisa mengontrol mereka kemana mereka pergi. Tapi aku percaya di dalam nama Yesus, Efes Damim darahmu mengcover anak-anakku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya, nah orang Israel, Raja Saul ini sampai putus asa yang ngadepi Daud nantang sini, sapa sing wani gitu ya. Dikatakan dia seorang pendekar ya. Nah, karena enggak perang-perang akhirnya orang Filistin wis Goliat suruh maju ae ini. Ini seorang pendekar. Nek namanya pendekar berarti Pak Jetli ya. Duel ya kan? 2 orang kan? Perangnya 2 orang. Kalau pendekar kan 1 lawan 1. Nah, sama ini Goliat juga gitu. Akhirnya lihat, oh ini mungkin lihat gambarnya itu Kak Dita raksasa. Nah, jadi, nah ini saya tuh nemu gambar ini sudah lama tak simpen. Pas ini kok ada Facing the Giant, saya ingat gambar ini ya Bapak Ibu. Nah ini kita ini ada gambarannya ya, ini manusia modern kira-kira tingginya 1,8 meter. Nah ini Og Raja Bashan, Goliat itu kira-kira nomor 2 ini ya, nomor 2. Ini Raja Bashannya nomor 3. Nah ini yang gede ini raksasa Amori Kanaan ini yang dihadapi waktu zaman Musa, Yosua dan Kaleb. Kan mereka bilang kita ini kayak belalang. Iya saya lihat loh, iya gede-gede gitu. Iya kita nih seperti belalang. Kata 10 pengintai lah kecuali Yosua dan Kaleb ya. Yang 8 bilang kita kayak belalang. Tapi sampai orang Israel akhirnya marah ya, mau melempari Musa dengan batu. Enggak ada kuburan di Mesir tah. Kamu mau membantai kami semua tah gitu ya. Nah ini ya jadi ya Mas bisa dimengerti ya mereka kita nih kayak belalang gitu ya. Nah ini Goliat ini ya sekitar 3,6 ya kalau ya beberapa kita sudah dengar ya pokoknya Goliat tuh tinggi gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebesar apapun kesukaran, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, semua yang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi yang menyertai setiap kita adalah Allah Tuhan yang Maha sempurna. Nah ini saya baca ya teks nih. Loh ternyata Goliat itu yang ketoknya gede gitu ya. Dia tuh punya kelemahan Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini, jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa ahli
sejarah, ahli kedokteran, dunia kedokteran, ahli militer gitu ya. Kumpul mereka tuh penasaran menyelidiki tentang Goliat ini. Nah, setelah mereka berunding, itu mereka mengambil kesimpulan ya. Mereka tidak bisa menemukan DNA-nya Goliat, tulang-tulangnya tidak bisa menemukan. Tapi para ahli itu mempelajarinya dari Alkitab, ya dari Alkitab ini. Nah, dikatakan seperti ini kesimpulannya ini. Menurut para dokter atau peneliti, Goliat itu menderita yang namanya akromegali, yaitu tumor jinak di bagian otaknya, namanya pituitari. Nah, jadi dari kelainan ini ya maaf, akromegali tadi, jadi hormon endokrinnya Goliat ini berlebih ya, jadi dia tuh tumbuh tidak normal, jadi badannya gede gitu ya, tinggi gede. Nah, dan akibat penyakit ini, tumor jinak ini di otaknya itu membuat matanya Goliat itu jadi burak, jadi blawur gitu ya, kabur gitu ya Bapak Ibu. Loh, terus ini loh, dari mana mereka tahu? Coba kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 43. Tadi kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 43. Ayat 43. Ya, maaf ini matanya juga. Ya. Iya, mata. Orang Filistin itu, nah ini waktu si Goliat berlari ya, tidak menyerang Daud, dia bilang, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh tongkat, memang Daud ngambil tongkatnya kan satu ya Bapak Ibu, tapi ini saya baca yang di bahasa Inggrisnya, he said to David, am I a dog that you come at me with sticks? Nah, jadi tuh si Daud itu bawa tongkatnya satu, tapi di matanya Goliat itu dia bilang sticks loh, tongkatnya banyak, jadi matanya burak ya. Ya. Dari jauh dia memang mengerikan ya, mengerikan. Dan dia, nah ini para ahli menyimpulkan itu, oh dia ini kena penyakit yang tadi itu ya Bapak Ibu. Terus neken saraf matanya hingga matanya jadi cacat gitu ya, kabur seperti itu ya. Daud bawa tongkat satu, terus dia lihatnya tongkat-tongkat. Dan dikatakan di Alkitab, si Goliat ini waktu dia maju berperang, nanti Bu baca di rumah ya Bapak Ibu, dia punya pembawa perisai ya, pembawa perisainya. Jadi memang zaman dulu kalau pas perang, kalau orang itu terhormat, raja atau pokoknya pejabat tinggi perang, ada orang yang namanya pembawa perisai. Dia tuh menyertai. Tapi ketika sudah face to face sama musuh, ini perisainya kan dibawa sendiri. Ini lain sama Goliat. Jadi para ahli ini menyimpulkan, nah ini pembawa perisainya itu seolah-olah jadi penuntunnya. Jadi kan kalau pembawa perisainya maju di depan, Goliatnya di belakang. Nah, Goliat ini kelemahannya ya tadi, kalau dari jauh dia matanya burak. Kalau dekat dia tahu. Ya, jadi pembawa perisainya jalan di depan. Kata di Alkitab tertulis demikian. Dan jadi para ahli menyimpulkan, oh berarti pembawa perisainya ini kok ikut maju, berarti itu seolah-olah dia nonton si Goliat, nunjukin Daudnya tuh si sini loh, sebelah sini loh Goliatnya. Nah ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika sebelumnya si Goliat tadi punya senjata lembing ya, tombak. Dan saya nih baca ya, menurut para ahli militer yang menyelidiki ini, katanya nih tombaknya itu kan kalau di Alkitab berat sekali ya. Kalau berhadapan face to face ini ya,
pendekar 1 lawan 1 deket gini, dia pasti menang. Soalnya apa? Dia tuh gede, badannya kuat sekali dan tenaganya tuh luar biasa. Begitu dia jeres, itu perisai entah dari besi, dari logam, apapun itu bisa nembus dan kena ke badan lawannya. Bres, langsung jelep, is dead ya Bapak Ibu ya. Lawannya pasti is dead, mati. Dan ini, tetapi di sini tadi dikatakan Goliat yang gede itu punya kelemahan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Sebelum Daud ngelakuin ini semua ya, balik kilas ya. Sebelum Daud nih ketemu Raja Saul ya, main kecapi waktu Raja Saul kerasukan. Terus sebelum dia ketemu Goliat, apa yang terjadi? Tuhan mengutus nabinya Samuel ya, Nabi Samuel. Ada di pasal sebelumnya, pasal 16, nanti dibaca deh PR-nya, pasal 16 dan 17. Ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, sejak saat itulah dikatakan Alkitab ya, Roh Allah berkuasa atas Daud. Dan ini ya, dan Roh Allah yang menguasai, yang mengurapi si Daud ini, yang nolongin Daud ya. Daud kan pas ngadapi Goliat, piye iki ya, endi sing tak tembak. Kan dia enggak tahu, enggak mungkin dia mempelajari anatomi raksasa. Tetapi Roh Allah yang Maha tahu kelemahannya Goliat. Dan Daud oleh pimpinan Roh Allah, dia ambil 5 batu licin dari sungai. Dan ini juga ada artinya loh ternyata Bapak Ibu. 5 batu licin ini kok 5, kenapa gak 1 apa 7 atau 10 sing akeh gitu ya. Ternyata ada maksudnya. Jadi selama masa hidup Daud, ada 5 raksasa yang dikalahkan oleh Daud dan pasukannya. Dan yang pertama dikalahin ini, si Goliat ini. Ada nanti di 2 Samuel itu ya. Raksasanya 5, pokoknya ada 5, ada yang jari-jarinya tuh 6, jari kakinya 6, jadi jari-jarinya semuanya 24. Nah, kayak gitu. Ada. Baca Alkitabnya ya, kita baca nanti. Nah, ketika Daud berhadapan dengan Goliat ya, Goliat wah sambil ngutuki marah gini ya, wang. Dia enggak sempet. Roh Kudus gerak ini kuasai tangannya Daud. Weng. Dus. Batunya jelep gitu ya. Langsung si Goliat tumbang. Nah, ini yang hikmat apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Sebesar masalah sebesar apapun di dalam hidup kita, pasti ada celahnya, pasti ada pintu kecilnya untuk keluar. Nah, terus caranya bagaimana kita bisa tahu? Dengan urapan Roh Allah, Roh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam kita, itu yang akan nanti ngajarin setiap kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua, nah saat musuh ini datang ya, si Goliat tadi lah, balik lagi ke awal. Sini sapa sing wani adepi aku, 1 lawan 1 gitu ya, 1 lawan 1. Nah semua ketakutan. Nah kenapa? Karena orang Israel berpikir, sampai Raja Saul juga berpikir, wah berarti Goliat nantang satu-satu, kita harus hadapi dia 1 lawan 1. Tapi di sini kita diajar oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan ngikuti caranya musuh. Mari kita ikuti caranya Tuhan. Ketika Daud dikasih Raja Saul, ini Daud pakai baju perangku gitu ya, ketopong, baju sirah, Daudnya nggak bisa jalan ya. Kalau itu terjadi loh lucu, yang satu burak, yang satu nggak bisa jalan. Perangnya jadi lucu ya. Nah, jadi tapi Daud bilang, aku nggak bisa pakai ini gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya Daud nggak mau ngikuti cara mainnya Goliat.
Aku mau pakai cara yang Tuhan ajarin aku gitu ya. Jadi ceritanya gini, waktu Daud nih ngembalain dombanya papahnya, tiap hari mungkin dia ya mikir, papahku itu pilih kasih, kakakku disekolahkan tentara gitu ya. Aku suruh angon, jadi tukang angon gitu ya, jadi tukang gembala gitu ya. Tapi di situ Daud nih bisa, di dalam kesendiriannya itu dia bangun keintiman dengan Tuhan. Dia bawa kecapinya kecil itu, kalau saya pernah dengar ada hamba Tuhan bilang ya, kecapi Daud itu kecil, enggak yang gede gitu, enggak, yang dia bawa ke padang itu kecil. Jadi yang dengar itu dia mainin deket hatinya. Jadi yang dengar tuh antara dia dengan Tuhan. Jadi betapa intimnya Daud ini dengan Tuhan gitu ya. Dan di situ Tuhan tuh ngajarin Daud, didik Daud ya. Diajarin cara ngumban, waktu ada singa, ada beruang, diajari cara ngadepi. Dan Daud ini memang berani ya, diumban jebles singane ya, ditembak pakai umbannya, roboh, tombanya diambil dari mulutnya gitu ya. Terus ngapain? Kalau Alkitab bilang, kalau dia bangkit Tuanku Raja gitu ya, aku akan, kalau dia balik enggak menyerang, aku gelut sama dia. Nah, betapa pemberaninya Daud ini ya. Dari situ Tuhan ini melatih otot-ototnya Daud, melatih keahliannya untuk berperang atau bertempur, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan nah ini para ahli ini juga saya baca ya, kalau zaman dulu perang itu pasukannya tuh dibagi, tentaranya tuh pokoknya dibagi 3. Ada yang namanya, sebentar, kalau saya biar enggak salah. Ada yang namanya pasukan infanteri, ada yang namanya pasukan kavaleri, ada yang namanya artileri. Nah, infanteri ini ada 2 macam, ada yang ringan sama yang berat. Jadi pasukan infanteri ini pasukan yang berjalan bawa senjata ya, ada yang ringan dan berat. Kalau berat dia senjatanya yang gede-gede, yang berat-berat. Nah, Goliat ini termasuk infanteri yang berat. Kavaleri itu yang naik kuda, sebagian naik onta gitu ya. Terus ada yang namanya apa yang terakhir tadi, artileri. Nah, artileri ini kalau zaman sekarang katanya penembak ya Pak Lukas ya. Pak penembak. Kalau zaman dulu itu ya penembak meriam, penembak gitu ya, pokoknya yang pakai tembak senapan-senapan gitu. Nah, kalau zaman dulu tembakannya pakainya panah sama umban. Dan Daud ini termasuk dia bagian pasukan artileri, juru tembak, bahkan Daud ini sniper ya, penembak jitu. Nah, ini Tuhan mendidik Daud seperti itu. Sampai akhirnya pada hari Goliat itu Tuhan izinkan datang dalam hidupnya. Daud dengan segala didikan dan keahlian yang sudah berikan, diajari Roh Kudus, Daud tembak jidatnya gitu ya. Jidatnya Goliat, weng jebres gitu ya. Goliat tumbang. Dan itu zaman Alkitab itu ya, tentang pengumban itu dahsyat loh saudara. Saya tuh baca waktu kisahnya di Gibea itu loh. Pokoknya Bani Benyamin itu ada 700 tentara yang pandai mengumban. Nah, dia itu 17 tentara kidal. Sangat skillful dalam mengumban. Sehelai rambut ini tidak meleset. Bisa bayangin ya, sehelai cuilik gini gak meleset berapa? Ini titis ya. Snipernya canggih ya. Apalagi nih Goliat jidat besar. Langsung weng jebres gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari sini? Jadi yang pertama, jangan ikuti permainannya lawan. Kalau dunia bilang kalau kita ditampar pipi kanan, tak bales kamu nih iso lebih sakit lagi. Kalau dunia bilang
Aku wis dikerasin kayak gini, oh tak bales kamu lebih lagi. Mata, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan, kasih tidak pernah gagal. Mengampuni itu adalah sebagai tanda lebih dari pemenang. Ini sampai jam berapa? Tidak apa-apa ya Bu. Punya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Mengenai ini, jangan ngikuti caranya lawan. Pada suatu ketika ada 2 orang ibu. Nah ibu ini dua-duanya dalam tanda kutip suaminya itu nakal gitu ya. Suka main-main sana sini gitu ya. Nah ibu yang A ini ketika dia lihat suaminya seperti itu, dikejar ya, dihampiri rumah wanita itu ya, didapati suaminya ada di sana sedang tidur gitu ya sama wanita itu. Dan ibu ini apa yang dia lakukan? Dia pakai caranya lawan. Kamu udah nyakiti aku, tak bales tak sakiti. Ditarik rambutnya itu ya si wanita, dicakari. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kehilangan suaminya, malah ditinggal sama suaminya. Ada ibu yang satunya ini, saya kenal ya, bertemu sama ibunya ini ya, dia bilang gini, suaminya sama, tapi dia gini, Tuhan, suamiku kayak gini, tak serahkan ke Engkau ya Tuhan. Ibu ini terus setia cari Tuhan ya. Dia, Tuhan kasih aku kekuatan. Aku enggak tahu di luar suamiku kayak apa, tapi kalau dia rumah, dia itu suamiku. Tuhan ngajari dia, layani dia, kasih dia. Udah dia lakukan itu, sampai suatu hari Tuhan ngomong, ada seorang hamba Tuhan bicara sama ibu ini. Kamu katakan, kalau suamimu pergi, doa, Tuhan taruh pagar duri sekeliling suamiku. Dan itu ada ayatnya, sebentar saya bacakan ya Bapak Ibu, di Hosea 2 ayat 5. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dan betul, begitu, Mah, aku keluar dulu. Ya Pak, gitu. Begitu suami keluar, dia masuk kamar doa, dia perkatakan firman ini. Apa yang terjadi? Suaminya pulang babak bundas ya Bapak Ibu. Bapak bundas gini. Terus, loh Pak, kenapa kamu? Iya Ma, aku tadi mau ke sana tapi aku salah belok. Jatuh. Akhirnya Tuhan apa ngajarin ya? Rawat, kasih suamimu, diobati ya, dibasuh, dikasih obat gitu ya, dilayani gitu ya. Terus Tuhan ngajari, nanti nek suami mau minta suka cabut uban ya Bapak Ibu. Dia gini, diajari nambah Tuhan ini, dalam nama Yesus uban tarik, jebret roh perjinahan keluar. Dalam roh perselingkuhan keluar, dicabut ubannya. Dalam nama Yesus, dalam hati, tapi tidak keras-keras ya. Kalau keras marah ya bapaknya. Dan itu sungguh ajaib. Sungguh ajaib ya. Akhirnya suaminya yang nakal ini, apa Bapak Ibu, bertobat, terima Yesus, dibaptis, dua-duanya melayani dan mengasihi Tuhan. Itu loh, pakai caranya Tuhan, jangan ikuti caranya Goliat, ya, caranya si jahat. Ya, lalu yang terakhir, firman Tuhan kan bilang ya, kesombongan, keangkuhan mendahului kehancuran. Ini yang bisa kita pelajari dari Goliat. Goliat sombong ya, dia penuh kemarahan ya, merasa dirinya kuat, dirinya hebat gitu ya. Tapi pada akhirnya firman, apa yang dikatakan firman ya dan amin. Kesombongan, keangkuhan mendahului kehancuran. Baik kita jaga hati kita ini, minta tolong sama Allah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Baik, Tuhan memberkati, kita mau nyanyikan sebuah lagu. Besar Allahku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Kita tahu kita punya Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha besar, yang jauh lebih besar dari apa yang ada di hadapan kita. Entah itu raksasa penyakit, raksasa kelemahan-kelemahan di diri kita. Aku gak bisa mengendalikan diri, aku gampang marah. Itu giant in you ya, raksasa di dalam. Mari kita, caranya bagaimana? Tadi ada 2 kunci. Pengurapan dan kuasa darah Yesus. Tuhan sudah kasih kita 2 kunci. Gunakan kunci itu dalam hidup kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku, besar Allahku. Dia minta urapan yang baru. Malam ini Tuhan berbicara. Ada banyak masalah di dalam hidup kita. Masalah itu silih berganti. Masalah besar, masalah kecil silih berganti. Tetapi dengan urapan daripada Allah mematahkan setiap kuk, setiap belenggu dosa. Kurapakan lakara masih kerere. Urapi kami Bapa, urapi kami Roh Kudus dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, maka kami dapat menghancurkan kuasa si jahat dalam hidup kami. Panah-panah api dari si jahat kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus.
yang merupakan celah di dalam kehidupan kami, kesombongan, keangkuhan, kami tutup dengan darah Yesus. Segala kelemahan kami oleh kuasa Tuhan diubah menjadi kekuatan. Mengalir kuasa Roh Kudus memenuhi hatimu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Terima urapan di hidupku. Yes, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi kami. Mengalir lebih lagi, mengalir. Yes Lord, alirkan, penuhi umatmu Lord, penuhi umatmu ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Rasakan aliran menghangatkan hatimu, memberi kehangatan pada jiwa. Sikarala pakata karamasyana, sikarala pakaramasyiki. Ia memberi kekuatan baru. Sikarala pakata karamasyiki. Ia membunuh benih itu tumbuh. Sikarala, ia membunuh segala ketakutan. Orapakaramas, ia menggantikan segala kekhawatiran. Rasakan kekuatan dari surga turun atasmu. Oralapakamasyikere, oralakatakaramasyarakaratakaramas, oralakaramakaramakaramakaramakaramakaramashyarakaramas. Syarala pakara 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 pakas. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Syarala karamasyikere re 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 re. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau telah melawat setiap kami malam hari ini. Hidup kami tidak akan sama lagi seperti hari-hari kemarin. Amin. Karena Engkau memperbaharui kekuatan kami. Karena Engkau memperbaharui roh kami. Karena Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau urapi. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Kristiani. Urapan-Mu taruh lebih dalam lagi, lebih besar lagi Tuhan. Sehingga ia menjadi orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Jadikan dia hamba-Mu yang setia dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Demikian juga kami Tuhan. Kami buka seluruh panca indera kami untuk kami dapat menyerap Engkau ya Roh Kudus. Memasukkan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami boleh peka akan tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak mau berjalan sesuka hati kami, tapi biarlah kami Engkau tuntun hari demi hari, waktu demi waktu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama berkata amin. Amin. Saudara bisa menabur di belakang. Terima kasih, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.